saat ini gimana Pak? Guru-guru kita di Kota Palangkaraya. Ya tentunya kita menyadari, saya sering menyampaikan di beberapa kawan-kawan media waktu itu, di sela-sela kegiatan HUT pemerintah kota, saya bilang ya mendorong agar meningkatkan kualitas guru ini. Artinya tidak hanya kita berstandar harus sarjana kan, Benar. tapi juga harus ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang supaya dia SDM-nya bertambah. Misalkan dengan melakukan pelatihan, terus dengan pembagian tugas mengajar lintas kerja kelas. Nah, jadi ini juga penting karena dengan meningkatkan etos kerja, dengan melakukan penambahan ilmu pengetahuan juga dalam rangka pelatihan-pelatihan, tentunya ini meningkatkan kualitas SDM guru tersebut. Tolonglah yang rumah-rumah sudah bukan peruntukan bagi mereka lagi, ya dikembalikanlah. Yang ekstrim itu Mas Radip, temuan kami baru-baru ini aja di lapangan. Oke. Saya dulu tinggal di rumah ini, saya rehab Pak. Oh. Saya tambah bangunannya. Kalau kalian mau memindahkan saya, ganti Pak 15 juta rupiah. Harus ganti rugi. Lah, siapa yang nyuruh dia merehab dan menambah bangunan? Yang terakhir juga, ini ada temuan kami di lapangan. Ini bikin miris sekali ini. Siswa SD itu ada yang merokok loh di sekolah. Waduh. Ini kan Ini yang melihat mencoreng. siapa itu? Saya langsung melihat. Di lingkungan sekolah. Ketika saya datang berkunjung ke situ, dia main-main sama temannya sambil Dan saya yakin kalau ada yang ngerokok di sekolah itu, pasti ada pembulian. Pasti. Ada hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan sekolah. Tuh iye, surah barak antara kalteng. Oke, kembali lagi bersama Bara Kalteng, bincang-bincang antar Kalteng. Saya Rajib Rijali. Kali ini kita kedatangan tamu anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya dari fraksi PAN, Arif M. Nurkim. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah pertengahan tahun Bang lah. Iya. Perjalanan DPRD Kota Palangkaraya di 2026. Untuk Komisi 3 gimana Bang? Aman programnya Bang? Komisi 3 itu yang pasti perjalanannya adalah mengurus pendidikan, mengurus kesehatan, ya mengurus masyarakat lah. Iya. Alhamdulillah. Artinya ada aspirasi masyarakat, kalau sebatas kita menyuarakan, itu sudah luar biasa bagi kami. Masalah tindak lanjutnya ya tergantung kepala daerah aja lagi kan. Tapi nih Bang, Komisi 3 kan beberapa waktu lalu kan dengan Dinas Pendidikan Bang ya, Ya, sempat audiens lah dengan para guru juga kan, Iya. terkait penataan guru di Kota Palangkaraya. Sebenarnya kenapa sih Bang harus ditata? Ada apa nih? Apakah tidak merata atau ada yang pensiun tapi tidak ada isinya atau bagaimana Bang? Ya, baik. Yang pertama kita mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palangkaraya dulu, yang ke-69. Kita harapkan bahwa dengan Hari Jadi Kota Palangkaraya yang sudah hampir 70 tahun depan mungkin ya, maka banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan di Kota Palangkaraya di semua ini, khususnya bidang pendidikan. Adapun maksud dan tujuan kami kemarin menggelar kegiatan dengan Dinas Pendidikan di aula beberapa waktu yang lalu adalah mengumpulkan kepala sekolah, kepala sekolah se-Kota Palangkaraya, dan tidak semua memang yang kita kumpulkan, karena ada beberapa hal yang memang harus menjadi problematik yang ada di dunia pendidikan kita di Kota Palangkaraya, yang mana sejujurnya kalau kita berkacamata dari apa yang terjadi di lapangan, realita di lapangan, kita ini kekurangan guru. Oke. Kekurangan guru. Tentunya kekurangan guru ini kan banyak hal penyebabnya. Salah satu yang dibilang Bang Rajib tadi, karena tahun ini ada kurang lebih 90 orang yang pensiun. Oke. Nah, ada 90 orang yang pensiun, tentunya ini yang menjadi PR kita. Bagaimana kita mencari solusinya terkait 90-an orang ini yang pensiun. Benar. Sementara kita tidak tahu apakah pemerintah kota ada penerimaan baru tahun ini atau seperti apa. Ya, nantilah kita lihat perkembangannya. Tapi saya melihat kalau melihat dari struktur anggaran sih, walau alam ya, mungkin tidak ada penerimaan ASN khususnya di pendidikan ini. Paling-paling ya mengangkat honor menjadi paruh P3K. waktu dan P3K. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu juga kita memberikan beberapa hal solusi
Yang pertama, meminta kepada kepala sekolah agar mendata kembali kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Yang menjadi hal yang sangat mendasar itu adalah ada beberapa guru mata pelajaran yang memang sangat mendesak diperlukan. Misalkan guru agama ini, guru agama Islam, ada yang di satu SD itu sampai 3 orang, sementara ada juga di SD lain itu masih 1 orang, bahkan ada yang tidak ada guru agama Islamnya. Begitu juga agama Kristen, agama Hindu juga, bahkan ada juga agama Buddha. Kalau dia di SD mungkin, kalau guru kelas kan masih bisa mengajar semua mata pelajaran nih, kecuali penjaskes, kecuali guru agama. Nah, kalau di SMP, di SMP beda lagi. Iya, benar. Kalau di SMP dia harus mata pelajaran masing-masing, satu guru mengajar satu mata pelajaran. Tidak seperti di SD. Nah, ini yang harus kita benahi supaya bagaimana kepala sekolah ini mendata kembali kebutuhan guru itu supaya disampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya masuk daftar Dapodik. Nah, daftar Dapodik supaya dilihat kebutuhan ini secara terperinci. Dan harapan kami adalah bahwa ya kalau memang masih banyak guru-guru ASN di sekolah swasta, suka tidak suka harus kita tarik. Benar. Kita tarik karena ya sejatinya sekolah swasta itu kan mandiri sebenarnya. Benar. Tidak perlu lagi ada guru ASN atau guru milik pemerintah yang mengajar di situ. Nah, jadi ada kurang lebih 160-an kalau tidak salah kemarin. 116, mohon maaf, saya keliru. 116 guru ASN yang mengajar di sekolah swasta. Ada di Muhammadiyah, ada di NU juga, ada di sekolah swasta, yayasan-yayasan lain. Saya tanya waktu itu Bang Rajib, saya bilang, coba angkat tangan berapa yang mengajar di swasta nih ASN. Ternyata tidak sedikit. Saya bilang, apa sih yang membuat kalian betah di sana? Nah, ternyata ada pengakuan jujur dari mereka, apakah memang keceplosan atau apa, saya tidak tahu ya. Kami dapat tambahan penghasilan. Nah, artinya menjanjikan. Tapi jangan lupa, problemnya adalah ketika mereka mengajar di swasta ya, secara aturan, mereka akan sulit mengembangkan karirnya. Baik itu kenaikan pangkat dan sejenis-jenisnya. Nah, ini yang mungkin kami mengajak kawan-kawan ASN yang masih berada di sekolah swasta, ayolah kembali ke sekolah negeri supaya ini bisa teratasi persoalan guru. Nah, yang berikutnya, solusi yang diberikan adalah bagaimana memerger sekolah-sekolah yang dekat. Nah, misalkan di salah satu jalan ada sekolah dasar itu ada 2 atau 3, gabung jadi 1 aja. Itu jadi masalah juga, Bang ya? Nah, supaya artinya mengurangi kebutuhan guru yang kekurangan tadi. Sementara kita lihat juga merger ini apakah sekolah ini sudah memenuhi standar. Kalau dia hanya di bawah standar, muridnya di bawah standar, misalkan saprasnya juga tidak layak lagi, kenapa tidak harus digabungkan saja? Benar. Nah, setelah digabungkan maka itu membantu percepatan untuk mengatasi kekurangan guru tadi. Nah, itu kira-kira Bang Rajib. Nah, tapi memang Bang, kalau kita lihat sendiri penempatan guru ini kan memang tidak merata, Bang ya. Ya. Pertama mungkin tadi kata Abang, karena banyak yang tiap tahunnya pasti ada yang pensiun kan. Tapi kalau untuk mereka yang mungkin masih muda lah kita bisa bilang ya kan, banyak gak mereka nih yang minta mutasi yang sehingga akhirnya penataan guru ini malah menumpuk di perkotaan gini loh Bang. Ya. Kalau terkait itu Mas Rajib, jadi untuk penataan guru ini memang siapa sih yang tidak ingin ke tempat yang lebih layak kan? Di tempat di tengah-tengah kota yang ramai misalkan. Tapi ketika dia misalkan melalui perjanjian kerja paruh waktu ya, dia tidak bisa pindah. Nah, tidak bisa pindah. Misalkan dia tepatnya di Petok Brunei, P3K-nya penempatannya. Maka suka tidak suka selama perjanjian kerja itu masih berlangsung, dia tidak bisa minta pindah. Pengecualian. Nah, pengecualian saya juga melihat, saya juga melakukan kajian ke beberapa daerah lain di Indonesia. Kecuali bisa diperbantukan. Diperbantukan itu pun dia tetap posisinya awalnya di tempat awal. Misalkan ada kekurangan guru nih di kota nih. Dia mau minta perbantukan dari yang jauh di daerah pinggiran. Boleh, cuma diperbantukan untuk menambah jam. Menambah jam belajar. Nah, jadi itu. Jadi terkait pemetaan tadi juga, Mas Rajib, ya artinya kepala sekolahnya yang punya kapasitas
untuk mengetahui wajib menyampaikan data kebutuhan guru. Supaya kondisi sapras di sekolahnya secara jujur dan update ke dinas melalui Dapodik tadi saya bilang. Jangan sampai ada penumpukan guru di salah satu sekolah karena tidak melapor. Nah ini kan kadang-kadang abai nih, ngapain juga nih, biar aja. Nah ini yang harus diperhatikan juga oleh kawan-kawan kepala sekolah, ya melakukan laporan secara periodik. Misalkan tahun ini nih di sekolah saya ini misalkan berapa nih yang pensiun. Nah ini dilaporkan. Supaya Dinas Pendidikan tahu, kami sebagai wakil rakyat di Komisi 3 juga tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi itu Mas Rajib. Oh, oke, Bang. Nah, tapi Bang, karena kan saat ini itu banyak kepala sekolah yang tidak melapor, kata Abang tadi. Apa sih alasan mereka tidak melapor itu, Bang? Apakah mungkin ya terkendala dengan fasilitas atau apa sebenarnya? Tidak melapor itu sebenarnya klasik sih masalah kalau saya melihat. Pertama, sulit ditanggapi. Artinya melapor juga gitu-gitu aja sih. Oh gitu. Nah, jadi artinya respon pemerintah ini ya dianggap mungkin santai-santai aja. Ya mungkin mereka sudah terlalu ini ya mungkin ya, sehingga ya sudahlah. Nah tapi ya tidak begitu juga harusnya. Kami menyarankan agar kepala sekolah di Kota Palangkaraya, baik itu kepala sekolah SD dan SMP, buatlah laporan secara periodik, laporan secara berkala, supaya tahu kebutuhan kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Memang saya bilang sering disampaikan kepada kawan-kawan kepala sekolah, kami ini datang ke sekolah itu tidak hanya sekedar bersilaturahim dengan kepala sekolah, tidak sekedar hanya bersilaturahim tentang bagaimana kondisi sekolahnya, tapi banyak hal terkait komite juga kami ingin tanyakan, terkait perilaku anak didik juga yang mungkin ada yang mohon maaf ini negatif ini. Nah ini yang kita ingin gali, walaupun secara eksekusinya bukan di tangan kami. Kami hanya merekomendasikan ke pemerintah kota apa yang harus dilakukan. Nah, masalah nanti bisa dilaksanakan atau tidak ya kembali kepada kebijakan pemerintah kota. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, dalam ini Pak Wali Kota. Nah, saya kira itu. Nah, Bang, misal nih Bang ya, di daerah pinggiran lah, kita sebut misalnya kayak tadi di Petok Berunai, terus mungkin di Kameloh Baru dan sebagainya di daerah pinggiran. Ada nggak sih guru yang pengen mutasi ke kota, tapi karena alasannya nih mungkin mendekati suami atau fasilitas rumah dinasnya yang tidak memungkinkan lah kita sebut kayak gitu. Kalau di Kota Palangkaraya, misalkan seperti di Kameloh Baru, seperti di mana lagi ya, yang masih terjangkau, saya pikir mereka nggak akan pindah lah. Kenapa saya bilang nggak akan pindah? Karena sudah ada perjanjian waktu tadi, perjanjian kerja paruh waktu, perjanjian kerja yang sesuai dengan kriteria P3K tadi kan. Benar. Dan memang ya, kalaupun mereka masih ada niat ke Palangkaraya itu, kalau memang minta diperbantukan. Saya yakinlah dengan kawan-kawan yang sudah mendapatkan sertifikasi, sudah sebagai guru P3K, mereka loyal lah dengan apa yang terjadi di pinggiran-pinggiran itu. Saya yakinlah itu. Berarti selama ini memang kekurangan guru akibat pensiun yang banyak, tapi tidak ada penambahan guru melalui seleksi PNS. Bahkan saya sempat menyampaikan pemikiran. Saya bilang kalau memang tidak ada penerimaan guru lagi di pemerintah kota karena alasan anggaran, saya bilang ya kenapa kita tidak menginventarisasi artinya sarjana-sarjana yang berlatar pendidikan di semua OPD, tidak hanya di Dinas Pendidikan. Saya bilang misalkan ada nih di Setuan misalkan ada SPD, di Perhubungan ada SPD, di PU ada SPD, ayolah kembali mengajar lah. Mengajar, membantu kita ini, membantu kekurangan guru yang kita hadapi. Nah tentunya itu tadi, kalaupun tidak bisa itu kembali, saya bilang bahwa bagaimana kembali kepala sekolahnya menata lagi nih, kebutuhan-kebutuhannya apa saja. Guru yang kekurangan tadi, apa saja guru yang diperlukan tadi. Diajukan ke Dinas Pendidikan, siapa tahu kita bisa mengajukan ke pemerintah pusat lagi untuk dijadikan P3K paruh waktu dan P3K full itu kan. Nah, karena ada beberapa waktu yang lalu juga ada mungkin pertemuan antara Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Menpan RB, nah dengan Kemendagri bahwa bagaimana ke depan ini ada pemikiran untuk tenaga pendidikan dan kesehatan khusus itu ya, agar menjadi perhatian pusat untuk memberikan gajinya.
supaya tidak membebani lagi APBD di daerah masing-masing. Karena ya gara-gara ini tadi seluruh Indonesia kan ribut ini gonjang-ganjing. Ada yang memberhentikan P3K-nya, memecat P3K-nya. Nah, maka itu menuai reaksi dari kawan-kawan Komisi 3 DPR RI bahwa bagaimana ke depannya kawan-kawan P3K ini yang pendidikan dan kesehatan ini juga harus menjadi anggaran pusat yang membiayai keberlangsungan pekerjaan mereka ini. Tapi Bang, kalau kita lihat lah P3K di Kota Palangkaraya ini kan cukup banyak Bang. Apalagi kalau seluruh Indonesia dan ditanggung pusat, apakah mampu? Kalau menurut kawan kita Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Rifki kemarin yang di Jakarta, ya memang kewajiban kita. Anggaran negara ini kan kalau memang berapapun, kalau memang untuk kebutuhan yang sangat mendasar seperti pendidikan dan kesehatan, ya suka tidak suka, mau tidak mau harus digelontorkan. Dan terkait dengan P3K yang ada di Kota Palangkaraya yang Bang Rajib bilang banyak, kalau untuk keseluruhan sih banyak. Tapi untuk P3K di bidang pendidikan, ya yang tercatat itu hanya kurang lebih 200-an aja. Sementara kebutuhan mereka kan lebih 400. Nah, jadi ada separuh yang belum terakomodir ini. Nah, jadi harapan kita bahwa bagaimana ke depannya ya P3K yang dalam hal bidang pendidikan ini segeralah dilakukan penataan kembali untuk supaya ada solusi untuk perbaikan terkait dengan kebutuhan guru yang kurang di Kota Palangkaraya. Oke, siap Bang. Nah, Bang, mungkin ini tema lain terkait PPDB. Saat ini kan orang-orang siswa-siswa sudah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemarin dari Dewan sendiri untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagaimana Bang? Nah, ini dia nih, ada beberapa hal terkait MPLS ini. Kami kunjungi beberapa hari yang lalu di beberapa SD. Memang MPLS ini berjalan dengan lancar. Cuma ada beberapa hal yang mungkin harus dievaluasi terkait peraturan Menteri Pendidikan bahwa terkait domisili siswa tersebut. Dia harus minimal setahun tinggal di tempat baru bisa diklik karena sistemnya sistem online ini pendaftarannya. Nah, maka kami mengkritisi terkait dengan domisili ini. Kalau secara nasional berlaku untuk se-Indonesia ya tidak masalah. Tapi ketika diberlakukan di masing-masing daerah ya agar ini berlakunya secara kondisional saja, secara kebijakan daerah. Misalkan saya sudah lama nih tinggal di jalan tempat rumah saya, misalkan 6 bulan. Sementara yang aturannya mengisalkan setahun. Sementara saya ingin masuk sekolah di situ. Dia di sekitar rumah saya, misalkan sekolahnya kan. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Kalau merujuk kepada peraturan Menteri dalam pendidikan nasional itu, ya nggak bisa saya. Nah, maka turunlah, kata salah satu kepala sekolah kemarin, turunlah perwal. Dari Permendiknas itu turunlah perwal yang mengisyaratkan bahwa domisili itu dinomor 2-kan. Yang pertamanya adalah usia. Nah, usia dia masuk sekolah itu berapa? Maka kalau dia usianya sudah masuk, maka tidak berlaku lagi yang domisili tadi. Nah, kalau dia ada sama siswa yang masuk dengan usia yang sama, maka domisili yang diberlakukan. Lalu domisili ini dilihat lagi jaraknya. Oh, misalkan ini jaraknya 3 km nih. Satunya ada 4 km. Maka diharapkan kepada yang 4 km ini diarahkan kepada sekolah yang mendekati di situ. Tidak boleh dipaksakan. Tidak ada lagi yang datang orang tuanya ribut-ribut kan. Anak saya harus masuk di sini nih. Karena ini ya nggak bisa. Karena aturannya demikian. Tentunya saya berterima kasih juga kita kepada kawan-kawan kepala sekolah yang terlebih dahulu mensosialisasikan nih melalui media sosial, melalui pemberitahuan kepada masyarakat bahwa artinya ya inilah aturannya. Nah, supaya pada saat ada penerimaan hari H-nya tidak lagi ada gonjang-ganjing terkait keributan masuk siswa sekolah baru tadi. Nah, itu Bang Rajib. Tapi kemarin ada sempat yang protes atau gimana gitu, nggak ada ya? Saya sih tidak mendengar. Alhamdulillah. Artinya lebih soft lah tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan masih ada nih. Tapi ada juga nih laporan. Ada juga laporan. Tahun ini? Ada laporan ke saya, nelpon tengah-tengah malam, ada yang WA, Pak, kami mau bertemu kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya nggak ada di rumah, menghindar. Wah, saya bilang,
ini masalah klasik ini. Ini kan masalah ada titipan lah, ada sebagainya. Nah, ini yang mungkin kita pelan-pelan memperbaiki sistem ini. Benar. Makanya kepala sekolah bilang kalau begini terus, Pak, kalau yang kami harus diserang terus, didatangi terus, ditanyakan terus oleh pihak-pihak terkait, ya kami juga kewalahan menghadapinya. Seakan-akan kami ini memastikan karena ini sekolah favorit misalkan, maka harus wajib masuk di sini, sementara domisilinya tidak sesuai, sementara tidak sesuai aturan, nah maka kami akan kesulitan. Tapi ya kita tidak tutup mata juga, ada masih oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk ya apalah, saya tidak tahu seperti apa bahasanya, tapi ya kita mengharapkan jangan lagi lah di tahun-tahun berikutnya ada hal-hal demikian. Tapi Pak, kalau Bapak melihat sendiri, penerimaan siswa dengan sistem online dan digital ini apakah efektif untuk melakukan pemerataan siswa? Jadi tidak ada lagi nih sekolah favorit, sekolah unggulan apa? Iya. Jadi terkait dengan sekolah favorit dan sekolah unggulan ini dari dulu, Mas Rajib. Ya. Saya lihat dari dulu. Jadi mungkin kena kedekatan dengan temannya waktu SD kan. Ya. Nah sehingga kami mau ke situ aja deh, favorit sekolah sebagainya. Nah yang harus kita perhatikan sekarang, nah ini yang kami coba rancang dengan kawan-kawan Komisi 3 kemarin, waktu kita kunjungan ke sekolah dasar. Kita ingin minta data valid seluruh sekolah itu, ya harus menyampaikan data berapa sih kelulusannya setiap tahun. Jangan sampai kelulusan yang setiap tahun ini SMP yang menampung nantinya tidak sesuai. Misalkan nih yang lulus tahun ini 1.000 orang nih anak SD nih. Sementara SD-nya hanya menampung 700 aja. Nah, ini yang harus kita lihat ini. Kita akan data kembali bagaimana sistemnya nih. Dan sebaran-sebarannya ya kita harus inikan juga. Dan saya juga berterima kasih, kami Komisi 3 berterima kasih. Sekolah juga mulai menambah nih sarana pendidikannya, sekolah-sekolah baru, misalkan seperti di SMP 17 di Lam Tarugung, terus ada rencana juga SMP mana lagi kan? Ya, jadi ya kita berterima kasih. Cuma itu tadi, jangan sampai di satu sisi kita kekurangan guru ya, di sisi lain menambah sekolah baru. Nah, jadi artinya harus berimbang dong. Ada alasan kawan-kawan mengatakan itu kan lu aspirasi masyarakat, mereka minta bangun sekolah. Saya bilang iya, aspirasi sih iya kita dengarkan, kita coba sampaikan ke pemerintah, kalaupun dibangun alhamdulillah. Cuma diperhatikan juga, jangan sampai sekolahnya banyak, gurunya kurang. Nah, ini kan jadi beban nih bagi beban daerah. Nah, sementara kita teriak-teriak kurangan guru, tapi sisi lain sekolah menambah baru nih, muncul sekolah baru. Nah, ini gimana mau belajar kalau nggak ada guru? Nah, makanya itu. Seru. Silakan Pak, diminum. Ya, terima kasih, Mas Rajib. Karena memang saya lihat memang Pak Wali Kota juga sangat konsen terhadap pendidikan, Pak ya. Iya. Dan terbukti memang kayak seperti di Kecipir, sekolah dengan taraf seperti internasional, betul, Pak ya. Kami sudah mengunjungi ke sana. Dan memang ya standar sekolah itu ya, kalau kita ambil contoh di Kecipir itu ya yang SMP 17 saya bilang tadi. Benar. Nah, terus kalau untuk SD menarik ini. SD itu yang bisa menjadi contoh untuk sekolah ke depan itu adalah SDN 8 Penarung. Yang di jalan? Yang di Kecipir juga. Nah, di Kecipir juga. Jadi luar biasa lah kalau saya melihat SD-nya sudah standarnya betul-betul nasional, internasional juga bahkan bisa mencapai standar itu. Nah, kalau SMP ya itu tadi yang di SMP 17. Nah, harapan kita begitu nantinya SMP SD kita ini. Nah, cuma ya tidak kalah penting juga SD yang lain yang sudah lama-lama itu ya direvitalisasi lah, dibenahi, diperbaiki supaya juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Jangan sampai nanti, mohon maaf ini, sekolah swasta menjamur sementara kita ya jalan di tempat. Dan satu lagi problem kita di Kota Palangkaraya ini, Mas Rajib, yang sangat mendasar itu adalah taman kanak-kanak. Saya tanya waktu itu, kenapa nih banyak guru ASN ngajar di TK? Di TK swasta lagi. Supaya pulangnya cepat kali, Pak. Bukan, Jib. Artinya bukan masalah peluangnya. Ternyata sekolah TK swasta ini kan menjamur ini. Benar. Kenapa dia menjamur? Karena pemerintah hanya ada dua atau 4 rasanya TK negeri yang punya pemerintah. Di Kota Palangkaraya? Di Kota Palangkaraya. Sementara selebihnya itu yang menjamur itu adalah sekolah TK swasta semua. Semua yayasan membentuk sekolah TK. Semua lembaga-lembaga pendidikan yang
yayasan sifatnya keagamaan membuat taman kanak-kanak. Nah, ini yang menjadi problem. Makanya mereka betah pindah mengajar di swasta itu karena ya itu tadi tidak ada TK negeri yang banyak. Sehingga mereka ya alasannya kami Pak mau ngajar di TK sementara kami ASN, TK kita negeri aja nggak ada, hanya berapa aja. Nah, ini yang kami tetap bertahan di swasta. Oke. Tapi Pak, saya penasaran nih. Dari tadi kan kita berbicara bahwa ada ASN, guru ASN yang mengajar di sekolah swasta. Iya. TK, SD maupun SMP. Iya. Itu alurnya bagaimana sih? Apakah dari sekolah swasta itu yang mengajukan ke pemerintah atau si gurunya yang pengen? Dulu sebelum ada Permendiknas yang baru ya, memang dibolehkan. Nah, sekarang ini tidak boleh lagi ada guru negeri yang mengajar di swasta. Nah, tidak ada alasan. Sekarang hampir di beberapa kota besar seperti di kota Bekasi, di kota Bogor, tidak boleh lagi ada guru negeri yang ngajar di sekolah swasta. Nah, cuma ya itu tadi. Nah, ini yang saya bilang problematiknya tadi, ada kesenjangan, mungkin ada ketidaknyamanan, ada perasaan yang mungkin tidak mau dielakkan bahwa misalkan nih, mohon maaf nih saya sebutkan aja nih. Ada oknum karena suaminya pejabat mungkin ya. Akhirnya ya susah lah kita mau menariknya. Karena ada keluarganya mungkin ya satu apalah istilahnya, susah lah kita menariknya. Ya tidak mungkin juga ada anggota-anggota dewan yang punya istri jadi guru di sekolah swasta juga. Tapi ini di kalangan SD dan SMP ya. Saya berbicara di PRD kota ini berbicara karena SD SMP aja. Nah, kewenangannya. Kalau SMA kan sudah bukan lagi, bukan kewenangan kami. Iya, provinsi itu. Nah, jadi ya inilah kadang-kadang kita ini susah mencoba menata kembali nih. Karena ada perasaan tidak enak, tidak nyaman ini. Akhirnya ya itu tadi. Padahal ya memang tidak boleh lagi, sekarang tidak boleh lagi ada guru negeri yang mengajar di sekolah swasta. Sangat kita sayangkan lah itu ya. Jadi harapannya ke depan, ayolah kawan-kawan guru-guru yang ada di swasta, yang mengajar di sekolah swasta, kembalilah ke sekolah negeri. Karena menjanjikan dalam hal misalkan bisa naik jabatan, pangkat, golongan dan sebagainya. Ada peluang-peluang lah untuk itu. Siapa tahu jadi kepala sekolah, Pak. Nah, ada juga kasus yang sangat sulit kita memecahkan problemnya. Misalkan di salah satu sekolah swasta, dia jadi kepala sekolah di situ. ASN? Bukan hanya jadi kepala sekolah, dia bahkan pemilik sekolah di situ. ASN. Nah, ini yang saya bilang, tinggal kita berikan pilihan ini. Pemerintah berani nggak dalam hal ini Dinas Pendidikan Pak Wali Kota memberikan isyarat nih kepada yang bersangkutan. Sampean mau mengundurkan diri pensiun dini mengajar di sekolah swasta atau kembali ke sekolah negeri? Tinggal dua pilihan. Berani nggak pemerintah mengeluarkan ini kan? Benar. Kalau kami merekomendasikan buat aja itu aturan. Artinya diberikan pilihan kepada mereka supaya tegas. Tinggal pilih iya atau tidak. Kalau dia iya, dia mengajukan pensiun dini. Kalau tidak, ya harus dia kembali ke sekolah negeri. Nanti alasan lagi, Pak. Tapi kan saya guru juga mencerdaskan bangsa nih. Tapi kan kena aturan ini. Kena aturan kan. Nah, kena aturan. Jadi kalau kita berpedoman kepada aturan, ya tinggal kita melihat apakah dia berdasarkan aturan atau tidak. Kalau berbicara mencerdaskan bangsa, memang ada kesenjangan sih saya lihat. Ada kesenjangan. Misalkan, kenapa saya bilang tadi ada pemerintah ini berlomba-lomba membuat sekolah baru nih. Ini menutup peluang untuk yang swasta sebenarnya. Ada di salah satu kelurahan ya di daerah kita ini. Ketika dibangun sekolah baru itu, muridnya yang tadi lumayan banyak di sekolah dia swasta ini. Ketika itu muncul sekolah baru berkurang. Nah, berkurang minat orang. Tapi ya kita tidak tutup mata juga. Kenapa orang tetap ingin di swasta? Bukan di negeri. Karena kan biaya pendidikannya lebih murah dibandingkan swasta kan. Nah, ini yang mungkin jadi pilihan-pilihan. Tapi ya saya bilang, kalau sekolah swasta itu mau menjadi sesuatu yang pilihan terbaik bagi masyarakat, dia harus meningkatkan kualitas pendidikannya. Bangunannya kah, misalkan seperti punya kawan kita yang di Jalan Raja Wali itu kan. Nah, yang Al-Ghazali misalkan, saya sebutkan nama aja kan. Nah, akhirnya orang berminat. Kenapa? Karena kualitas pendidikannya bagus, saprasnya bagus juga, sarana-sarana yang lain juga mendukung. Orang tertarik. Nah, artinya ketika dia tertarik, maka biaya tidak jadi masalah bagi dia. Maka ada dikotomi mengatakan bahwa itu sekolah pilihan. Itu sekolah orang-orang yang berduit aja. Tapi kalau dia memang kualitasnya bagus, kenapa tidak kan? Sesuai, Pak ya. Sesuai.
Apa yang dia rasakan, apa yang dia terima manfaatnya sesuai dengan keinginan dia. Benar. Masalah biaya mungkin tidak menjadi persoalan bagi mereka. Nah, Tapi memang pemerintah juga harus memang seperti yang Bapak bilang tadi, sekolah baru dengan kualitas yang bagus tentu akan menyingkirkan yang swasta. betul. Bukan menyingkirkan ya, tapi membagi rata. Dan pelan-pelan mulai mematikan sih sebenarnya. Tapi memang harus didukung dengan guru juga, Betul. ketersediaan guru. Betul. Ya kan Pak. Nah, tapi Pak, kita berbicara terhadap kapasitas guru. Misalnya pemerintah membangun sekolah dengan taraf internasional. Tentu kita memerlukan guru-guru yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memang luar biasa. Saat ini gimana Pak, guru-guru kita di Kota Palangkaraya? Ya tentunya kita menyadari, saya sering menyampaikan di beberapa kawan-kawan media waktu itu, di sela-sela kegiatan HUT pemerintah kota, saya bilang ya mendorong agar meningkatkan kualitas guru ini. Artinya tidak hanya kita berstandar harus sarjana kan, Benar. tapi juga harus ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang supaya dia SDM-nya bertambah. Misalkan dengan melakukan pelatihan, terus dengan pembagian tugas mengajar lintas kerja kelas. Nah, jadi ini juga penting karena dengan meningkatkan etos kerja, dengan melakukan penambahan ilmu pengetahuan juga dalam rangka pelatihan-pelatihan, tentunya ini meningkatkan kualitas SDM guru tersebut. Nah, tapi ya tentunya jangan ada pilih kasih. Nah, artinya disamaratakan aja lah. Jangan ada istilah, karena aku suka sama kamu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, aku pilih kamu aja lah untuk meningkatkan etos kerja. Nggak begitu, harus disamaratakan. Artinya mungkin berjenjang dia, pelatihannya dibuatkan programnya. Nah, tentunya keluhan kawan-kawan guru-guru ini adalah kurangnya kegiatan-kegiatan seperti itu. Artinya adanya peningkatan kualitas ini sangat-sangat diharapkan oleh mereka. Nah, tentunya ada hal-hal yang menjadi terobosan bagi pemerintah agar menyediakan sarana ini untuk pelatihan peningkatan kapasitas ini. Supaya misalkan mungkin melakukan kaji banding ke daerah lain, melakukan kunjungan kerja ke sekolah lain, supaya bisa melihat seperti apa sih di tempat orang lain, bisa nggak diterapkan di tempat kita. Nah, ini yang penting. Jangan sampai artinya kita ini hanya terkungkung di situ-situ aja. Nah, misalkan ada di sekolah mana yang menjadi rujukan. Ini sekarang kan ada nih ramai ini sekolah ini, ada rujukan Google, ada sebagainya macam-macam kan. Nah, ini juga sudah meningkatkan sistem kualitas pendidikan kita. Nah, jadi itu hal yang penting yang perlu dilakukan juga. Luar biasa. Oke, untuk Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya ini, Bang. Di sisa akhir 2026, apa yang akan dilakukan untuk memajukan pendidikan di Kota Palangkaraya? Terkait dengan itu ya, Mas Rajib ya. Jadi tadi sudah berbicara kita kebutuhan guru, penataan guru, saprasnya juga. Nah, ada hal yang sangat penting yang mungkin tidak semua diketahui oleh masyarakat Kota Palangkaraya, bahkan oleh pemerintah juga. Terkait aset milik sekolah. Nah, aset dinas pendidikan, aset pemerintah kota. Seperti apa tuh, Bang? Misalkan rumah dinas nih, rumah dinas guru, rumah dinas yang ada di sekitar sekolah, itu banyak yang tidak sesuai peruntukannya. Maksudnya? Misalkan nih, misalkan si A nih guru di sini, mengajar sudah lama di sini, lalu pensiun masih tinggal di situ tuh. Setelah pensiun meninggal ini, maka dilanjutkan lagi dengan istrinya tinggal di situ, nggak mau pindah-pindah. Dan banyak kasus itu, Mas Raji. Temuan-temuan gitu faktual di lapangan. Bukan kami mengada-ngada. Nah, ini yang kami minta dari Komisi 3 itu kepada pemerintah agar menertibkan. Supaya apa? Supaya bisa dibangun ruang belajar baru. Atau ruang-ruang lain ya untuk keperluan misalkan ruang UKS, ruang laboratorium. Apalagi sekarang kan sekolah SD itu kan wajib ada guru bahasa Inggris nih. Nah, jadi ruangan-ruangan ini kan perlu ada penambahan. Nah, ini yang harus ditata oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Tolonglah, yang rumah-rumah sudah bukan peruntukan bagi mereka lagi, ya dikembalikanlah. Yang ekstrim itu, Mas Rajib, temuan kami baru-baru ini aja di lapangan. Saya dulu tinggal di rumah ini, saya rehab, Pak. Saya tambah bangunannya. Kalau kalian mau memindahkan saya, ganti, Pak, 15 juta rupiah. Harus ganti rugi. Lah, siapa yang nyuruh dia merehab dan menambah bangunan? Barang dia masih ada di situ. Kalau mau mengeluarkan barang saya, Pak, ganti rugi sekian. Waduh.
Ini kan nggak benar ini. Nah, jadi ini yang harus kawan-kawan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan menata kembali ini. Dan saya yakin tidak hanya di situ kasusnya. Tidak hanya di situ. Pasti. Mungkin ada di daerah-daerah lain, di desa di kelurahan-kelurahan lain, di pinggiran-pinggiran lain, di rumah dinas yang ada di SD dan SMP di Kota Palangkaraya juga terjadi hal demikian. Sudah seperti rumah pribadi, Pak. Betul. Nah, terkait dengan aset daerah itu juga pemerintah perlu nih setiap sekolah agar ada legalitas kepemilikan tanahnya. Jangan sampai nanti diserobot oleh masyarakat. Benar. Ini kan lagi trending nih, artinya sedikit-sedikit digugat nih. Benar. Sedikit-sedikit digugat nih. Benar. Kalau yang tidak jelas punya aset pemerintah ini, ramai nih digugat sekarang. Ada aja oknum-oknum yang begitu ya. Ya sudahlah, tidak usah kita bicara yang sudah terjadi kan. Nah, tapi ini perlu menjadi evaluasi kita. Nah, yang terakhir juga, ini ada temuan kami di lapangan. Ini bikin miris sekali ini. Siswa SD itu ada yang merokok loh di sekolah. Waduh. Ini kan Ini yang melihat mencoreng. siapa itu? Saya langsung melihat. Di lingkungan sekolah. Ketika saya datang berkunjung ke situ, dia main-main sama temannya sambil Di jam sekolah. iya. Waduh. Nah, ini yang menjadi perhatian dari kita, pemerhati pendidikan ini, tidak hanya dinas pendidikan, tidak hanya sekolah, tapi butuh kerjasama seluruh komponen masyarakat. Benar. Jangan sampai ketika ditegur oleh gurunya ya, terkait dia ngerokok itu, orang tuanya datang ngamuk-ngamuk nih. Padahal memang ditegur kan, tidak main tangan, hanya ditegur aja. Jangan sampai gara-gara ditegur itu orang tuanya marah-marah. Nah, ini perlu ada apa istilahnya, memberikan pencerahan lah. Melalui komite mungkin orang tua harus aktif, komite sekolah harus aktif, jangan sampai ada hal-hal yang demikian. Kalaupun artinya itu sudah melanggar etika dan norma pendidikan kan, ya mohon maaf, sewajarnya lah kalau dikeluarkan. Tapi waktu itu apakah guru di sekolah itu tahu? Itu jam istirahat. Waktu jam istirahat. Oh, tapi dia merokok di tempat yang sepi gitu. Nggak di lingkungan sekolah juga. Iya, maksudnya. Di samping sekolah, pas kita datang, kita mau parkir kendaraan, mau kunjungan ke situ, dia dengan tidak sadar. Nah, dan saya yakin kalau ada yang ngerokok di sekolah itu, pasti ada pembulian. Ada hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan sekolah dengan orang-orang seusia dia ya. Nah, jadi kayak ada istilah apa gitu loh. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Jadi komite-komitenya harus aktif ini. Komite sekolahnya, karena komite sekolahnya perwakilan orang-orang tua siswa kan. Nah, karena bagaimanapun kerjasama untuk memajukan dunia pendidikan, untuk mengoreksi dunia pendidikan kita ya tidak cukup hanya dinas pendidikan, tidak cukup komisi 3, tidak cukup pemerintah kota, tidak cukup kepala sekolah dan guru-guru, tapi juga orang tua. Benar. Semuanya harus bahu-membahu lah bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan kita. Biasa. Sangat seru obrolan kita hari ini, Bang. Nah, untuk di penghujung nih, Bang. Ya. Harapan Abang selaku DPRD Kota Palangkaraya terhadap pendidikan terhadap pendidikan di Kota Palangkaraya ke depannya, bagaimana Bang harapannya, Bang? Silakan, Bang. Baik. Harapan kami untuk dunia pendidikan kita, ya saya bilang tadi bahwa kita harus bersama-sama lah membenahi, memperbaiki, dan mencari solusi terbaik lah untuk pendidikan kita di Kota Palangkaraya. Jangan sampai yang memang Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sesuatu contoh yang tidak baik lah untuk di daerah lain, khususnya di Kalimantan Tengah. Tentunya kami berharap dunia pendidikan kita harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, kita perbaiki, kita evaluasi, dan tentunya ayo sama-sama kita cari solusinya, terutama terkait masalah kekurangan guru tadi. Terkait dengan persoalan-persoalan sekolah yang ada di Kota Palangkaraya, harus kita benahi. Jangan sampai muncul hal-hal yang bersifat negatif yang merusak keberadaan dunia pendidikan kita di Kota Palangkaraya. Saya kira demikian, Mas Ray. Luar biasa. Terima kasih Bang Arif, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, atas waktunya. Sama-sama. Oke, di akhir acara saya ucapkan undur diri. Selamat ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.